Saat teman-teman sudah membuka Blender, nah kita drag nih yang bawah ini ke atas. Di sini itu kita bisa lihat di sini ada keyframe. Sebelumnya dia itu akan menampilkan tampilan seperti ini. Lalu ini kan maksudnya 0, 10, 20 dan segala dan lain-lainnya ini merupakan frame-nya, merupakan keyframe-nya. Merupakan apa ya? Ya merupakan frame-nya di sini ada frame 10, frame 20 dan selebihnya. Lalu kalau misalkan teman-teman ingin merubahnya menjadi durasi video, kita klik yang view ini lalu kita ubah ke show record di sini. Kita bisa lihat durasi videonya itu mau berapa lama gitu. Nah, untuk sebagai contohnya saya turunkan durasinya jadi pendek. Kita di sini aja. Nah, oke. Ini kita klik lagi, kita bagi ke frame aja. Nah, untuk menambahkan keyframe di sini, itu kita klik kanan di sini. Kita pilih dulu objeknya, kita klik kanan. Di sini ada insert keyframe, guys. Nah, insert keyframe itu akan membuat keyframe pada frame di sini, frame 1. Setelah teman-teman klik, lalu teman-teman pilih ke location, rotation, dan scale. Jadi maksudnya ini pilihannya di sini tuh dari objek ini mau bagian apanya nih yang mau di keyframein, lokasinya, rotasinya atau scale-nya, atau lokasi atau scale-nya doang, atau rotasi, scale, dan segala macam yang ada di sini. Tapi pada umumnya milihnya yang 3 hal ini aja. Kita klik dan dia di sini ada tanda warna kuning di sini kecil, segi 4 di sini. Lalu di sini juga ada tandanya di sini warna kuning. Ini tandanya sudah membuat keyframe seperti itu. Lalu kita pilih frame yang jauh. Kita frame 112. Lalu kita geser objeknya itu. Terserah teman-teman mau di mana, tapi saya pilih di sini. Ke atas. Terus lagi, terus yang di sini. Di scale. Nah, setelah itu oranye ini tandanya itu udah diubah keyframe objeknya, namun belum dimasukkan keyframe-nya. Jadi kita pencet I lagi di sini, klik lagi yang ini. Nah, kuning berarti tandanya sudah dibuat keyframe ada di sini. Kalau misalkan hijau ini tandanya itu belum ada keyframe-nya dan masih kosong, seperti itu. Kita lihat di sini. Kita play tombol yang ini, berarti play-nya itu ke kanan. Nah, yang bisa kita lihat di sini dia akan merubah objeknya itu seperti objek yang di bagian terakhir. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman itu pilih yang ini, dia akan langsung ada di depan. Jump to the end point. Kalau misalkan teman-teman klik yang ini, dia akan ngeplay ke belakang. Seperti itu, guys. Jadi seperti itu untuk menambahkan keyframe pada frame di sini. Lalu di sini juga ada namanya auto keying. Jadi kita itu tinggal geser aja lokasi mau di mana si frame-nya, lalu kita geser-geser aja si objeknya, nanti dia langsung auto ngebikin keyframe-nya itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini juga berpengaruh kepada keying yang ada di sini settingannya. Nah, jadi kalau misalkan kita kliknya di sini, itu yang mau di auto keyframe itu bagian apanya, lokasinya, rotasinya, atau bagian apanya, seperti settingan yang tadi di keyframe di sini di viewport, seperti itu. Settingan sama isinya. Kalau misalkan di sini saya milih yang ini, ya dia bakal merubah dia bakal mengisi keyframe itu sesuai dengan pilihan key yang ada di sini, seperti itu. Kita langsung geser aja, kita play, langsung berubah seperti ini. Nah, di sini juga kalau misalkan teman-teman klik kanan, di sini ada namanya keyframe type. Nah, keyframe type itu merupakan penanda aja di sini untuk setiap manfaat yang penanda untuk setiap keyframe yang
teman-teman buat. Nah, di sini juga ada maksudnya. Keyframe itu kan lambang segi 4 ini kan melambang keyframe pada umumnya. Lalu di sini ada breakdown. Breakdown tuh di mana dia itu mengisi antara key post di sini. Ini kan termasuk key post dan key post di sini. Itu di tengah-tengah sini. Kalau misalkan dia itu bukan menggunakan komputer seperti ini, kan jatuhnya ini dibantuin komputer ya. Nah, kalau misalkan dia itu patah, nah di tengah-tengah ini itu harus diisi kan in between. Nah, namanya in between, di pertengahan ada keyframe, key post di sini keyframe in between. Nah, itu ditandain biasanya breakdown. Terus juga ada moving hold, di mana dia itu setelah key post ini dia itu ada frame dikit dan dia geser dikit seperti ini. Nah, ini biasa digantinya itu namanya moving hold. Jadi ada pergerakan kecil di sini. Nah, terus habis itu ada lagi extreme. Extreme ini maksudnya key post, keyframe intinya. Terus juga ada jitter. Nah, jitter ini itu cuman penambahan untuk nandain penambahan keyframe yang benar-benar diperluin aja. Jadi jitter ini keyframe untuk menandain keyframe di mana gerakannya itu gerakan tambahan yang ngebuat si gerakan utamanya itu bagus, seperti itu. Lalu juga sini ada handle type. Nah, handle type ini berpengaruh terhadap curve yang ada di sini. Jadi di sini ada curve-nya juga untuk mengatur cepat atau lambatnya atau pergerakan cepat atau lambatnya untuk mengatur cepat atau lambatnya suatu objek, dan juga untuk mengatur bentuk dari objeknya itu. Salah ya. Kita klik di sini, ada namanya graph editor. Nah, ini curve-nya. Jadi untuk kan ini panjang banget ya, banyak banget. Nah, untuk melihatnya itu teman-teman tinggal A aja, pencet A, select semua, lalu pencet numerik titik di 6 key kalian. Nice. Lalu akan menjadi seperti ini. Untuk mempermudah teman-teman untuk melihat si curve-nya ini. Nah, di curve ini, kalau misalnya kita klik kanan di keyframe, si handle tab-nya ini itu mempengaruhi si titik-titik yang ada di sini. Titik-titik keyframe yang ini nih, yang warna hitam ini. Contohnya ini. Nah, kalau misalnya kita ubah dia ini ke mana tadi ya? Handle tab-nya ini berubah ke free. Nah, dia itu setiap titik ini itu mempunyai anchor point sama kayak pen tool pada Photoshop. Jadi kalau misalnya kita klik anchor point ini, kita geser, nah itu ngaruh ke ininya, curve-nya ini, dan ngaruh juga ke objeknya. Bisa ngaruh ke objek, bisa ngaruh ke gerakannya itu, cepat atau lambatnya itu. Nah, misalkan kita geser nih di bawahin, nah itu ini ngerubah nih, merubah lokasi, merubah rotasi dari objeknya itu. Karena curve ini untuk rotasinya. Teman-teman bisa melihat di sini juga, klik. Nah itu tuh, Euler rotation Z-nya itu kita ubah curve-nya. Nah, lalu begitupun dengan yang lain juga, handle tab di sini ada align, di mana ini anchor point handle type yang normal. Kita lanjut selanjutnya, lalu kita ke handle type selanjutnya, di sini ada align. Nah, align ini sama kayak free, cuman dia ada tanda garisnya seperti ini. Lalu juga ada di sini misalnya kita lihat ada vektor, dimana dia ini kecil banget ya, nggak kelihatan nih. Jadi ganti yang lain deh. Iya. Dan ini dia ngikut kiri kanannya itu seperti pen tool pada umumnya. Dimana anchor point ini kita klik di sini, dia bakal ngikut di sini. Seperti itu untuk vektor. Nah, itu lalu kita lanjut lagi ke di sini ada banyak juga, ada otomatis di sini keisi si curve-nya ini dibuat secara otomatis oleh
Blender. Jadi kalau misalkan berantakan, nanti pencet automatic langsung ke auto rapi sama dia. Terus juga ada auto clamp. Nah, auto clamp ini sama aja kayak vector sebenarnya. Nah, setelah itu kita di sini ada lanjut juga interpolation mode. Nah, interpolation mode ini mempengaruhi si curve-nya ini. Nah, di sini kan dia tuh bentuknya curve ya. Nah, kalau misalkan setiap curve-nya ini kita ubah ke garis-garis, dimana dia tuh nggak ada curve-nya, nggak ngebuat seperti ini, nggak ada si anchor point-nya itu. Dan itu cara untuk menggantinya itu kita klik kanan di sini, interpolation-nya kita ganti ke linear. Nah, jangan jadi patah-patah guys. Semuanya juga sama patah-patah. Pada curve-nya. Terus juga kita bisa juga ganti ke yang lain. Di sini ada konstan. Jadi kotak banget, benar-benar kotak. Patah. Kalau misalkan linear kan masih ada gerakan, tapi nggak semulus Bezier karena nggak ada curve-nya di sini. Lalu juga teman-teman bisa nyobain juga ke yang lain. Di sini ada quadratic. Jadi kayak gitu gerakannya. Terus juga ada quadric, terus juga ada bounce di sini, bounce auto buatannya si Blender ini. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa nyoba eksperimen juga. Terus juga di sini ada easing mode. Nah, jadi seperti apa ya? Easing mode ini tuh sama kayak easy result-nya After Effects atau Premiere Pro, cuman dia itu nggak cuman sih, ini sama aja. Nah, jadi di sini ada easing mode. Nah, di sini easy result itu sama aja kayak After Effects dan Premiere Pro, dimana itu tuh ngebuat si gerakannya itu slow in dan slow out. Kita ganti ke ini dulu ya, interpolation-nya itu ke Bezier. Seperti itu yang easy mode. Nah, juga ada insert keyframe juga di sini, ada duplicate keyframe, delete, ada mirror juga bisa. Lalu untuk menghapus keyframe itu teman-teman bisa kita klik salah satu keyframe yang ada di sini, lalu pencet X aja, sama kayak ada objek pada umumnya. Kita klik di sini, nah langsung hilang. Seperti itu untuk menghapus objeknya, menghapus keyframe-nya. Nah, jadi seperti itu guys untuk cara menganimasi di Blender. Itu bisa kalian lihat untuk mengaturnya sini, ada curve-nya, juga ada keyframe di sini. Lalu juga di sini juga ada namanya top sheet juga untuk melihat lebih detail di Action Editor. Itu lihat lebih detail tanda-tanda dari interpolation-nya ini. Interpolation-nya, terus juga handle type-nya juga sama. Dia akan berubah tandanya, punya tanda masing-masing di sini. Kalau di tadi di tempat timeline tadi itu nggak kelihatan, dia kelihatannya di drop sheet ini, drop sheet, terus pilih ke Action Editor. Di sini kelihatan semua. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton pertemuan ini mengenai animasi, dari prinsip animasi, lalu juga mengenai frame dan keyframe, dan juga penganimasian Blender secara basic seperti itu. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan dan bingung mengenai materi ini, bisa tanyakan aja di saat Zoom atau di WhatsApp, itu bisa aja, atau Japri tanya saya langsung juga bisa. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti webcam sampai sini. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.